Dia hanya menyebut Soekarno sebagai komunis karena dia menginginkan Soekarno itu dijatuhkan oleh Amerika gitu. Apa yang menjadi incaran dia? Papua. Halo Sobat Divisi, kembali lagi di konten Voice Jas Merah. Pada episode kali ini kami telah kedatangan seorang jurnalis sejarah bernama Hendy Jo untuk membahas putar penyebab kejatuhan Soekarno pada tahun 1966. Halo Bang Hendy. Halo, apa kabar? Sehat-sehat. Ya. Bang Hendy sendiri gimana? Alhamdulillah, baik. Oh, Kang Hendy ya, bukan Bang Hendy ya? Bebas saja. Ya. Nah, kan kita mau bahas putar kejatuhannya Soekarno nih ya. Oke. Nah, saya tuh mau mengawali dengan ada nggak hal-hal yang janggal di balik lengsernya Soekarno? Ya, kalau kita melihat rentang berkuasanya Presiden Soekarno dari pertama kali naik ke tampuk kekuasaan Agustus tahun 1945 hingga dia lengser tahun 1967, banyak hal yang memperlihatkan bahwa Presiden Soekarno adalah seorang yang kuat. Berbagai hal dia hadapi selama kekuasaannya berlangsung, menghadapi Belanda dari perundingan ke perundingan, menghadapi berbagai pemberontakan di daerah, mulai dari Republik Maluku Selatan, Darul Islam, hingga sampai pemberontakan Permesta PRRI. Dia tetap berdiri sebagai seorang presiden. Jadi sangat sulit kalau kita sebut tidak ada kejanggalan saat dia jatuh tahun 1967. Oke, kalau gitu saya mau mulai dari yang pertama nih. Sebenarnya adakah intervensi dari negara-negara lain nih untuk menggulingkan Soekarno di era itu? Tentu saja ya, Soekarno ketika kemunculannya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh dunia, itu sudah mulai menghebohkan gitu kan. Dan sebagai seorang bekas pejuang kemerdekaan, tentunya ketika dia berkuasa sebagai seorang presiden, prinsip-prinsip yang ada dalam dirinya itu terbawa juga. Nah, di situ satu prinsip yang dia selalu pegang adalah anti kolonialisme. Oh iya. Ya, anti kolonialisme, dan ini dibawa ketika dia sudah jadi presiden, dan itu dijawantahkan dalam kekuasaannya. Makanya dia menginginkan setiap bangsa yang masih terjajah itu untuk bebas, gitu, untuk bebas. Nah, persoalannya adalah prinsip Soekarno ini bertentangan dengan negara-negara penjajah. Dalam hal ini negara penjajah itu banyakannya kan dari barat ya. Inggris, Prancis, Belanda gitu kan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh negara-negara itu. Jadi kalau misalnya sekarang kejatuhannya apakah melibatkan negara lain? Tentu saja gitu. Tentu saja karena negara-negara tertentu berkepentingan dengan adanya Soekarno sebagai penghalang sesuatu yang mereka inginkan gitu. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi memang kalau orang mengatakan bahwa Soekarno itu musuh barat, ya memang dia bilang kok go to hell with your head gitu kan. Itu saya pikir seperti itu. Nah, lalu kalau kita ngobrolin masalah blok barat ini ya, benar nggak CIA tuh telah ingin menggulingkan Soekarno, bahkan kalau nggak salah ada ancaman pembunuhan ya untuk Soekarno ya. Itu sejak tahun 1958 di bawah kepemimpinan Presiden Dwight Eisenhower. Itu benar nggak? Sebetulnya kekhawatiran Amerika Serikat itu sudah dimulai dari tahun 1953. Ketika Presiden Soekarno sudah mulai tidak bisa lagi dipegang ketika dia memberikan kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia untuk hidup kembali tahun 1953. Dewan Nasional Keamanan Amerika bahkan memberikan sinyal bahwa Presiden Soekarno ini
mulai tidak bisa dipegang nih, gitu kan. Nah, itu berlanjut seiring dengan kemenangan Partai Komunis Indonesia sebagai 4 besar di pemilu tahun 1955. Dan beberapa orang PKI termasuk dekat dengan Soekarno pada saat itu. Nah, itu membuat deg-degan tuh Amerika tentu saja. Makanya Amerika membuat sebuah kebijakan politik luar negeri subversi, istilahnya itu seperti itu, dan dia sempat mengintervensi ke Indonesia dengan mendalangi pergolakan yang terjadi di beberapa daerah, yaitu di Sumatera Barat ya, Riau dan Sulawesi Utara di Manado. Itu pemberontakan, kalau dalam buku-buku sejarah kita tuh disebut pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta. Iya, iya. Nah, kalau orang Amerika itu pemerintah Amerika, CIA mengenalnya sebagai operasi Haiki. Jadi Haiki, apa itu? Jadi mereka memang tujuan mereka itu melakukan operasi Haiki itu, CIA adalah bagaimana caranya Soekarno jatuh dan digantikan oleh sebuah rezim militer yang pro Amerika gitu. Pada saat itu kan pemberontakan yang ada di Permesta, di PRRI itu kan disponsori, didukung oleh tentara ya pada saat itu. Nah, mereka ingin memegang pihak tentara ini untuk menjadi pengguling Soekarno dan menggantikan Soekarno, dan dia bisa menjadi kawan Amerika di Asia Tenggara, seperti itu. Apa dengan programnya yang Soekarno yang Nasakom ya, nasionalis, agama, komunis? Ya. Itu tuh yang bikin bangsa Barat tuh takut tuh. Oh iya, itu ada sebuah kejadian yang sangat menarik tuh. Ketika Presiden Soekarno mengunjungi Eisenhower di Gedung Putih, itu dia sempat ditolak. Itu sempat diceritakan dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat ya. Di situ Soekarno bercerita bagaimana dia marahnya kepada Eisenhower gitu. Waktu itu dia berkunjung ke tahun 1950-an, dia berkunjung ke Amerika Serikat, tetapi ketika dia berkunjung ke sana atas undangan Eisenhower sendiri sebetulnya. Ketika berkunjung ke sana dia tidak disambut oleh Presiden Amerika, oleh Eisenhower di lapangan terbang itu, dia di lapangan udara itu tidak disambut. Oke, Soekarno masih oke. Terus dia datang ke Gedung Putih. Ternyata di Gedung Putih pun dia tidak disambut juga ketika pas di pintu masuk Gedung Putih. Oke, masih nggak masalah, kata Soekarno. Nah, ketika dia menunggu di ruang tunggu yang menuju ruang oval ya, tempat Presiden Amerika berkantor, dia juga tidak ada, lama sekali. Eisenhower tuh mengerjain Bung Karno gitu. Jadi lama sekali. Jadi dia kayak dianggap sebelah mata gitu, direndahkan lah secara nggak langsung. Dan sampai Bung Karno itu dia bangkit Bung Karno itu sampai dia menggebrak meja dan bicara kepada protokol istana. Ini nggak apa-apaan ini. Saya kesini itu diundang. Kenapa saya didiamkan seperti ini? Apa salah saya? Apalagi dengan jiwa besarnya itu kan. Nah, akhirnya baru Eisenhower datang gitu kan. Eisenhower datang, tetapi ya ngobrol-ngobrol dan dia tidak minta maaf, kata Soekarno. Di sana tuh dia kata Soekarno dia tidak minta maaf. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol pun tidak berlangsung lancar karena sudah ada kejadian seperti itu. Eisenhower pun, kata Soekarno di dalam biografinya itu, tidak berbicara penting, hanya bicara tentang film koboi yang dia sukai katanya, dan tidak ada hal yang signifikan bisa diambil dari pembicaraan itu terhadap kedua negara. Nah, ini yang menyebabkan ketika dia diwawancara oleh Cindy Adams, wartawan Amerika yang membuat bukunya Bung Karno, dia sampai bertanya kepada Cindy Adams, apa salah saya? Tanya kepada presidenmu itu, salah saya itu apa, kenapa saya disambut seperti itu? Ternyata ada jawabannya. Jawabannya adalah menurut Duta Besar Indonesia yang menggantikan Ellison, yaitu John Howard. Karena waktu itu Bung Karno membawa ketua CCPKI Aidit ke Amerika gitu. Jadi dia ada tuh ya fotonya ya. Ya. Jadi jadi itu seperti ledekan, seperti membawa kotoran ke
ke Gedung Putih gitu kan. Nah, jadi kan Aidit kan seorang komunis, ya kan. Jadi dia mungkin satu-satunya orang komunis yang waktu itu menginjakan kakinya di Gedung Putih waktu itu. Jadi memang kenapa waktu itu Bung Karno ingin membawa Aidit, karena Nasakom dia ingin memperlihatkan kepada Eisenhower bahwa ideologi komunis yang dia takuti itu bisa hidup dengan yang lain. Waktu itu kan beliau kan bawa rombongan yang lain juga dari kalangan agama, dari kalangan nasionalis gitu kan. Jadi inilah Indonesia. Dia mau memperlihatkan itu kepada Bung Karno, tapi itu di responnya sebagai sebuah penghinaan. Jadinya ya dikerjain juga sama Eisenhower gitu. Tapi kan itu gimana ya? Kalau apa sih emang yang ditakutin negara barat ini dengan adanya komunis? Itu tuh apa sih, ketakutan apa sih sampai sebegitunya tuh? Ya tentu saja ini kan dalam koridor perang dingin ya waktu itu. Waktu itu kan yang berkuasa di dunia itu dalam tanda kutip adalah Uni Soviet blok timur dengan Amerika blok barat. Tentunya mereka melihat Indonesia yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat tinggi dari masalah SDM, SDA itu mereka harus bisa merebut gitu kan. Merebut kalau bisa mempengaruhi negara ini agar ada di pihak mereka gitu. Jadi Amerika Serikat berkepentingan kalau misalnya Presiden Soekarno terlihat begitu dekat dengan Uni Soviet. Makanya dia berpikir, wah ini menakutkan nih, walaupun sebetulnya Soekarno bukan seorang komunis. Malah ketika bertemu dengan Eisenhower, Soekarno bilang bahwa jangan takut sama saya ini bukan komunis, saya seorang nasionalis. Kalau macam-macam orang-orang komunis itu, saya ringkus. Nah iya, terus saya juga sempat baca itu. Ya, gitu. Dibilang begitu sama Soekarno kepada Eisenhower, tapi Eisenhower tidak percaya, gitu kan. Apalagi ada pasokan data dari direktur CIA yang bernama Alan Dulles. Ya, Alan Dulles ini yang nanti akan menjadi penentu dari hubungan Indonesia dengan Amerika. Kan tadi ngomongin sumber daya ya. Berarti kepentingannya ini adalah masalah sumber daya alam. Betul. Memang kalau ideologinya nanti Indonesia ini adalah kayak komunis, berarti kan kita menguasai sumber daya alam tuh dikontrol dalam negeri. Sedangkan mungkin mereka sudah invest besar-besaran di emas Papua ya, itu yang saya baca ya. Nah, apakah itu yang merupakan ketakutan mereka? Sebetulnya ini persoalan yang sangat rumit ya. Rumit artinya rumit di sini itu ada agenda dalam agenda gitu. Amerika memiliki Kennedy yang anti komunis tentunya tidak menginginkan Soekarno masuk dalam jebakan komunisme. Tetapi di dalam pihak ada Alan Dulles. Alan Dulles ini mungkin dia hanya memakai isu komunisme itu sebagai sebuah kedok. Sebetulnya kepentingan dia adalah ekonomi. Oh, berarti cuma black campaign lah kalau kasar. Bisa jadi. Itu mungkin dia hanya menyebut Soekarno sebagai komunis karena dia menginginkan Soekarno itu dijatuhkan oleh Amerika gitu. Apa yang menjadi incaran dia? Papua. Ya. Papua pada waktu itu. Karena jauh sebelum dia menjadi seorang direktur CIA, tahun 1936, Alan Dulles ini adalah seorang seorang pengacara muda lah, tahun 1936. Dia pernah mengalahkan, memenangkan sebuah kasus yang lawannya itu adalah seorang pejabat perminyakan Hindia Belanda. Nah, ketika dalam rangka itu dia harus menyelidiki musuhnya ini kan. Nah, dia pada akhirnya mendapatkan hasil ekspedisi yang dilakukan oleh Jacques Dozy ketika dia berangkat ke Papua. Dan dia memberitahu bahwa ada potensi emas di Esberg itu, di pegunungan Esberg itu. Ini yang kemudian ternyata
seiring dengan adanya Perang Dunia Kedua itu terlupakan, lalu ditemukan oleh Dulles. Dulles aslinya akhirnya membicarakan ini. Dulles ini sangat dekat dengan Rockefeller. Rockefeller itu adalah Rockefeller ini adalah seorang konglomerat ya, konglomerat. Ya. Nah, dia juga yang kemudian memunculkan Freeport Sulfur kan. Yang akhirnya membawa Freeport Sulfur, dan itu yang akhirnya yang kemudian mengendus adanya emas di Papua itu gitu. Jadi ini persoalan ekonomi, ujung-ujungnya duit gitu kan. Awalnya ideologi, lama-lama berkembang. Ideologi tetap dimunculkan, tetapi hanya untuk sebagai pemanis aja, sebagai untuk memprovokasi, untuk gitu. Headline lah ibaratnya. Iya, ini judulnya komunis, padahal sebenarnya gue pengen makan gitu kan, kayak gitu. Nah sekarang kita beralih ke foto ini nih. Kalau tadi sama Dwight Eisenhower kan, dia tuh kayak ditolak lah, nggak mendapatkan perlakuan yang baik. Lalu kenapa pas pergantian ke John F. Kennedy pendekatannya berbeda nih? Disambut dengan baik. Ya. Nah, dan pada pertemuan ini sebenarnya hasil pertemuannya tuh masih sama nggak sih dengan apa yang ingin disampaikan oleh Dwight Eisenhower ini? Ya. Pertemuan ini sebetulnya tema yang dibahas oleh mereka dari Irian Barat. Soekarno punya agenda ingin supaya Amerika mendesak Belanda untuk mundur dari Irian Barat. Kennedy memiliki agenda supaya Soekarno menjauh dari Uni Soviet atau dari Tiongkok waktu itu. Makanya mereka memiliki agenda masing-masing. Sebetulnya sebagai seorang politisi, Soekarno bisa menyambut itu gitu. Dia sudah oke dengan sikap seorang Kennedy. Kennedy mungkin pembawaannya juga kan dia orangnya flamboyan gitu kan, terus elegan gitu kan ya. Dia berbeda dengan Eisenhower yang mantan seorang jenderal. Kalau keras, Eisenhower kan memperlihatkan pasti dia punya harga diri, harus lebih dari orang lain gitu kan. Nah kalau Kennedy itu kan datang dari kalangan sipil, dia kan dari senator gitu ya, dari seorang senator. Jadi ketika menyambut Bung Karno itu dia menyambutnya sebagai seorang sahabat gitu. Dibicarakanlah soal itu, pendekatan sampai akhirnya Presiden Soekarno sepakat bahwa apa yang akan ditawarkan oleh Kennedy bisa, tapi gue juga punya keinginan. Lu harus ikutin juga keinginan gue gitu. Kalau nggak salah dia kan memberikan bantuan ya sebesar 11 juta pound sterling kalau saya nggak salah. Juta dolar ya. Ini dia juta dolar ya. Waktu itu Kennedy tanya kepada Soekarno, masalah di Indonesia itu apa sih? Kemiskinan gitu kan. Ekonomi masih beranjak. Ya udah kalau begitu Amerika akan membantu Indonesia untuk membuat jalan, memperbaharui irigasi yang dulu ditinggalkan oleh Belanda, kalau perlu membuat yang baru, dan membuat berbagai pembangunan lah, terutama jalan gitu ya, supaya infrastruktur itu menjadi infrastruktur yang memuluskan setiap kegiatan gitu. Dan yang paling penting, dia juga akan membuat sebuah kerjasama antara dua negara ini, yaitu masing-masing anak mudanya. Dia mau menciptakan Peace Corps, Korps perdamaian antara dua negara ini. Jadi ada pertukaran nanti, orang pemuda-pemuda Amerika dikirimkan ke Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia dikirimkan ke Amerika. Mereka masing-masing menyelami kedua negara itu, dan suatu hari mereka yang diterjunkan ke masing-masing negara yang berbeda itu diharapkan bisa menjadi pengait hubungan antara Indonesia dan Amerika ke depannya ketika mereka menjadi orang-orang penting gitu kan. Nyatanya itu tidak terjadi karena keburu 22 November tahun 1960 dan itu membuat Soekarno sangat terpukul sedih. Dia sedih sekali padahal dia sudah membuatkan sebuah pavilion tuh di depan Istana Bogor untuk menyambutnya di 1964 kalau nggak salah. Saya tidak salah ya. Ya, 22 November rencananya itu. Enggak, ya 64 Januari 64. Tapi dia ditembak 22 November. Iya, udah terlanjur ditembak duluan. Padahal Soekarno udah mempersiapkan. Ya. Nah, tapi saya pengen tanya deh.
Soekarno ini kan menganggap JFK sebagai sahabat. Tapi JFK-nya sendiri ini ke Soekarno itu menganggap dia sebagai sahabat atau emang sebenarnya punya agenda saja? Itu yang masih saya penasaran. Saya pikir Soekarno juga menganggap JFK juga bukan seorang sahabat, tapi dia merupakan orang yang cocok gitu, partner yang cocok. Sama-sama flamboyan Ya, soalnya. ini dunia politik. Jadi mereka pasti ketika berhubungan itu memiliki dimensi-dimensi politik yang akan memenuhi kedua hubungan antara mereka gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Sebetulnya mereka sudah cocok gitu. Mereka sudah cocok. Saya pikir Kennedy pun suka dengan gaya Bung Karno. Bung Karno pun demikian. Bahkan Kennedy dalam suatu kesempatan dia bilang, ya wajar lah kalau Soekarno ini selama ini nggak suka sama kita, karena orang-orang yang dikirim oleh kita untuk menghadapi dia adalah orang-orang yang ingin mendongkel dia gitu. Jadi wajar. Jadi kenapa kita tidak kasih aja orang yang memberikan pengharapan kepada orang Indonesia yang lebih baik? Kenapa kita harus memakai cara keras gitu? Nah, ini Kennedy melakukan pendekatan yang sangat diplomatis mungkin. Ya, lebih lunak lah. Lebih lunak gitu kan dibandingkan. Tetapi ini kan tidak diinginkan oleh sebagian orang di pemerintahan Amerika. Amerika itu dari dulu kan selalu begitu. Ada kelompok elang, ada kelompok merpati gitu kan. Kelompok merpati yang lunak, kalau elang tuh yang menginginkan tindakan yang keras seperti yang dilakukan terhadap Timur Tengah gitu yang sekarang ini. Nah, ini juga begitu. Kepada Soekarno juga ada kelompok elang yang dipimpin oleh Dulles, direktur CIA, dan kelompok merpati yang ini oleh Kennedy sendiri gitu. Seperti itu. Oke deh. Kalau gitu berarti ada nggak nih kaitan pembunuhannya JFK dengan hubungannya JFK ini dengan Soekarno? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Para ahli politik, para pengamat gitu ya, para pengamat hubungan kedua negara ini itu terpecah dalam dua. Ada yang mengatakan iya berhubungan, gitu kan. JFK terbunuh karena sekelompok orang tidak menginginkan bantuan itu mengucur ke Indonesia, gitu. Yaitu kelompok elang yang dipimpin oleh Allen Dulles. Allen Dulles. Allen Dulles emang tokoh yang sangat keras ya. Ya, Allen Dulles ini tidak menginginkan Soekarno bekerja sama dengan Amerika sebagai sebuah bangsa yang setara. Dia menginginkan Soekarno ini jatuh gitu dan digantikan oleh rejim yang dia bisa atur gitu kan. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak seperti itu. Kennedy malah melihat bahwa Soekarno ini sebenarnya bisa diatur. Soekarno ini bisa cincai sih. Cuma kita tidak tahu aja caranya seperti apa. Jangan dikerasin nih orang gitu. Diserang balik. Kalau Kennedy itu berpikiran seperti itu. Nah, yang lain nggak berpikir seperti itu kan. Jadinya ya ketika ini terjadi, ketika Kennedy sudah positif ingin memberikan paket bantuan kepada Indonesia dan ingin memperlakukan Indonesia itu sebagai partner, ada orang-orang yang tidak suka. Orang-orang yang tidak suka ini justru menginginkan sesuatu dari Indonesia yang kalau Soekarno ada di situ itu tidak akan pernah bisa masuk Papua. Mereka menginginkan masuk ke Papua, tapi kalau ada Soekarno nggak mungkin, karena Soekarno itu kalau soal konsesi terhadap sumber daya alam dia keras. Dulu ketika minyak bumi dikelola oleh Caltech, oleh perusahaan-perusahaan barat, Soekarno tegas-tegas, lu mau masuk ke sini 60% masuk ke kantong Indonesia. Iya. Tapi kan itu kebanyakan gitu buat orang-orang itu kan, buat para pengusaha itu kebanyakan. Akhirnya ya susah berurusan dengan Soekarno, susah. Ya satu-satunya cara adalah untuk supaya masuk lebih mudah ya melenyapkan Soekarno ini yang keras terhadap terhadap para pengusaha gitu. Seperti itu. Kekuasaan Soekarno pun kan memudar nih akhirnya. Ya.
seiring dengan diterbitkannya Super Semar. Ya. Sebenarnya siapa sih yang menginisiasi Super Semar ini? Soeharto. Jadi Pak Harto ketika jauh setelah kejadian G30S ini kan pernah beberapa kali bertemu dengan Bung Karno. Terus kata Bung Karno, Harto, ini bagaimana situasi sudah tidak kondusif lagi, apa yang bisa dilakukan? Kata Pak Harto, kalau Bapak percaya kepada saya akan tanggulangi ini, gitu kan. Tapi syaratnya saya harus dikasih kekuasaan, ya kan. Maka turunlah setelah berbicara dengan berbagai orang, gitu kan, turunlah surat perintah 11 Maret. Tapi sebetulnya surat perintah 11 Maret itu, kalau menurut Presiden Soekarno, itu hanya perintah teknis saja. Tidak sampai harus memutuskan membubarkan PKI. Itu adalah tafsir politik dari Soeharto, kata Bung Karno waktu itu. Makanya ketika surat perintah 11 Maret turun, tanggal 12-nya langsung yang pertama dilakukan oleh Pak Harto adalah membubarkan PKI. Malamnya Bung Karno marah gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Sampai dia memanggil kembali Soeharto. Soeharto sebenarnya apa? Harto, kamu tuh sebenarnya apa yang akan kamu agenda apa yang akan kamu perbuat terhadap diri saya, kata Bung Karno. Aku tuh mau diapain gitu. Kata Soeharto, kalau Pak Presiden percaya kepada saya, ya Bapak harus istilah kasarnya menuruti apa yang ingin saya lakukan gitu. Bahkan besoknya tanggal 14 itu Presiden Soekarno itu memberikan sejenis surat yang memberikan klarifikasi terhadap surat perintah 11 Maret gitu kan. Untuk membatalkan mungkin nggak? Tidak membatalkan, tapi memberikan klarifikasi bahwa apa yang dilakukan Soeharto itu sebetulnya bukan membuat sebuah tindakan yang sifatnya terkait dengan kebijakan politik, tetapi hanya teknis saja, mengamankan menanggulangi situasi dan mengamankan presiden dan keluarganya. Nah, itu yang disebutkan oleh Soekarno. Dan bahkan Soekarno mengutus Waperdam, Wakil Perdana Menteri Leimena ke rumahnya Pak Harto, gitu kan, di Cendana, dan dia bilang ke Pak Leimena itu menyampaikan pesan yang dikatakan kepada Bung Karno untuk Soeharto, bahwa apa yang dilakukan itu keliru gitu. Bukan begitu caranya. Kamu membubarkan PKI itu sudah salah. Tapi apa jawaban Pak Harto? Pak Leimena bilang kepada Bapak, apa yang saya lakukan ini itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Jadi malah agak menantang gitu. Wah, ya kan? Mulai memanas nih hubungannya. Ya, makanya itu yang kemudian disampaikan. Dari situ terjadi sebuah hal yang kita tahulah akhirnya sampai seperti hari ini sekarang gitu kan. Dan sampai hari ini pun keaslian dari Super Semar pun masih menjadi tanda tanya. Iya, karena sebentar, kalau nggak salah ada 4 versi. Ya. Dari 4 versi itu pun nggak ada yang otentik katanya. Betul. Memang ini merupakan sebuah hal yang masih kontroversial. Ya. Kontroversial, dan sampai saat ini pun tidak ada orang yang bisa menjamin surat perintah 11 Maret yang ada sekarang ini adalah betul-betul surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Bung Karno. Karena ketika surat perintah ini sudah ada di tangan Pak Harto, itu kemungkinan lain tuh kemungkinan itu banyak terjadi ya, bisa gitu. Apakah bahkan ada ahli sejarah mengatakan bahwa Pak Harto menghapus perlindungan terhadap presiden dan keluarganya di situ, poin-poin itu dihapus sama dia gitu. Kenapa dihapus? Karena itu untuk mengantisipasi Bung Karno membatalkan surat perintah 11 Maret itu. Kalau ada poin itu, akhirnya dihapus itu yang diedarkan
ke demonstran, ke masyarakat pada saat itu adalah surat keputusan pembubaran PKI dan surat perintah 11 Maret versi Pak Harto gitu. Oke. Jadi ya tidak tahu kita apakah itu memang yang benar, yang asli atau tidak. Kalau saya mengutip dari Anar Gonggong, mau itu ada, mau itu nggak ada, 11 Maret, mau itu asli, mau itu palsu, biarkanlah menjadi sejarah saja. Ya, Karena mau bagaimanapun, mau diusut pun, ya orangnya sekarang juga udah. betul. Dan kita akan mengikuti berbagai versi, akan terus seperti itu sepanjang sejarah bergulir gitu. Oke deh, kita tadi udah ngobrol-ngobrol. Oke, Kita iya. ngopi dulu. Terima kasih. Oke.